Alhamdulillahilladzi la haula wala quwwata illa bih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh al ajilla, para alim, para kiai, para nyai, para sepuh-sesepuh, bini sepuh, khusus keluarga besar saking Ibu Hajah Ma'rifah Dharma yang saya hormati, semua pejabat instansi pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, juga pejabat pemerintah desa, sesepuh desa, perangkat desa, khususnya Bapak Kepala Desa yang saya hormati, semua panitia penyelenggara, khususnya Akhil Karim Bapak Muhammad Haji Muhammad Dr. Basuki Yusuf, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek kula sedaya ingkang minulya. Sebelumnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi izin saya datang di majelis yang mulia ini atas nama atau mewakili guru saya Kiai Mustafa Bisri, di mana Allah Ta'ala belum menghendaki hadir pada malam hari ini. Saya ditunjuk dari Pak Komar, saya harus mewakili guru saya. Kalau Pak Komar mewakili rakyat, saya mewakili guru saya. Mudah-mudahan nanti pidato saya sama-samakan dengan Kiai Mustafa. Memang wakil itu yang paling tidak enak, itu wakilnya Kiai. Ya, tidak datang khawatir kualat. Kalau datang harus berhadapan dengan panitia. Yang dipasang itu gambarnya Kiai Mustafa, ternyata yang datang orangnya pendek sama Pak Komar. Tapi saya tidak apa-apa, perwakilan saya sah. Tafwidu syaksin amrohu ila akhara fima yakbalun niyabata fi hali hayatihi. Itu dalil saya. Mau mendengarkan ya tetap yang pidato saya, tidak didengarkan yang pidato tetap saya. La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar. Seseorang belum dianggap sempurna imannya sebelum yakin iman dengan takdirnya Allah. Pada malam ini juga Allah Ta'ala menakdir yang pidato harus saya pun. Mau ya saya, tidak mau ya saya. Ini repotnya wakil kiai. Kalau wakil rakyat kan enak Pak Komar ya. Wakil rakyat enak ya. Kalau saya lebih baik, Kiai Mustafa itu guru saya. Yang mewakilkan mesti lebih hebat daripada yang jadi wakil. Yang aneh kan wakil rakyat itu, kecuali Pak Komar. Wakilnya engkek pakai celana melitit, yang mewakilkan itu merumputkan pedet itu. Mudah-mudahan perwakilan saya sah, ya. Sah juga. Ini saya agak bingung ini Pak Basuki, saya pakai bahasa apa? Bahasa Sunda saya hanya 1-2 itu Pak Komar. Hanya tahu-tahu ya cicing baik. Kumaha ora diamini. Makanya ini saya sepakat. Saya juga di Rembang juga pengajian bahasa Rembangnya itu selapan. Saya punya acara seperti ini 30 tempat. Selapanan. Sampai dulu itu saya rabi telat. Karena ngopeni selapanan saya lupa kalau saya itu laki-laki. Malah akhirnya juga saya dapat istri dari Jakarta juga Basuki. Dulu juga di Gojologi Kiai pernah bersama itu Pak Nur Muhammad Iskandar. Saya dinyek dianggap tidak laku. Saya sudah umur hampir 50 baru dapat istri. Istri saya 21 tahun dari Jakarta. Setelah saya dapat istri, saya pamerkan kiai-kiai sepuh. Terus kiai-kiai sepuh itu kagum dengan saya. Saya kira tidak laku, tahu-tahu dapat istri muda. Jawab saya enak karena saya sabar. Kiai-kiai istrinya tua-tua karena geragas.
Mudah-mudahan kita bersyukur semua yang hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang ahli syukur. Kenapa saya kasih ahli? Kalau menurut bahasa Arab pakai isim fa'il. Al-muttaqin itu ahli takwa, bukan orang yang takwa. Ahli syukur berarti sudah ahli syukur. Kalau tadi Pak Komar menyampaikan supaya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu melakukan kebaikan secara konsis yang akhirnya nanti akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang istiqomah tidak pernah susah dan tidak pernah khawatir. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah, sungguhnya orang yang mengucap Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah Ta'ala. Tsumma istaqamu, kalau saya memberikan arti Pak Komar, kemudian mempertahankan Allah sebagai Tuhannya terus. Tadi sudah disinggung Mas Basuki, ada orang salat tapi kenapa masih minum? Sebab mengakui Allah sebagai Tuhannya pada waktu salat. Setelah salat sudah tidak mengakui lagi, karena sholatnya dibuat apa itu kewajiban rutinitas bukan kebutuhan. Makanya Pak Komar tadi sudah menyampaikan diawali dengan rasa cinta itu membuat orang tuli dan buta. Kalau tuli dan buta dengan Allah Ta'ala sholat mau cepat-cepat selesai atau tidak mau selesai. Tahu orang cinta? Orang cinta tahu? Cinta kok nggak tahu? Kalau di sini apa bahasa Sundanya? Cinta itu al-hub yu'mi wa yusif. Misalnya ada remaja jatuh cinta sama wanita, padahal wanita itu hitam, dikasih tahu kamu cinta kok sama cewek hitam, nanti anaknya kan seperti ketuk. Itu bantah, biarin ketuk, yang penting cinta. Cinta itu gampang, berani berkorban, asalnya takut jadi pemberani. Laki-laki dibel, cewek ditunggu di kuburan tetap berangkat, meskipun ada mayat mau disikat di tengah jalan. Nah ini cinta kita datang Allah Ta'ala, datang Kanjeng Rasul, monggo digerayani sendiri-sendiri. Sejauh apakah cinta saya? Kadang-kadang terawih itu saja sudah milih imam kok. Yang imami siapa? Ya ibu saya ini, waduh suwi, lama bacaannya panjang. Cari imam yang seperti Pak Komar, seperti saya, yang tinggi itu baru begini saya sudah sujud. Tapi tidak begitu, Kanjeng Rasul itu kayak lautan, segoro, luar biasa. Sampai baru saja diperingati maulid, saya masih banyak jadwal maulid. Kanjeng Nabi dipuji sebagai matahari. Matahari belum apa. Kalau saya memberikan bukan Kanjeng Nabi matahari, tapi matahari itu kayak Kanjeng Nabi. Yang bejo itu ya bejo itu apa Pak Komar? Wah Pak Komar ini saya tanyain terus saja. Bejo itu apa? Bejo itu naik bis, tinggal ada kursi satu, delalah tiba jejer cahayu, itu bejo Jawa. Nah seperti saya ini bejo, baru duduk sudah ada minuman datang, ini namanya bejo. Dan ini panitia pun ngasih pelajaran berharga. Perlu diketahui kalau rezeki itu mencari orangnya, bukan orang mencari rezeki. Itu keyakinan saya. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah bergawe. Wong rezeki mencari saya kok. Saya tidak tahu kalau di sini itu keyakinannya rezeki mencari orang, apa orangnya mencari rezeki.
Coba dijawab. Orang mencari rezeki apa rezeki mencari orang? Gimana? Kalau orang mencari rezeki pasti capek, pasti rekoso. Sebenarnya itu rezeki yang mencari orangnya. Sudah yakin kayak gitu belum? Wong pengajian baru perdana. Nanti kalau ngaji terus berarti yakin kalau rezeki itu mencari orangnya. Buktinya minuman ini datang ke sini. Apa saya datang mencari minuman? Apa minuman yang datang ke tempat saya? Nah berarti rezeki mencari orangnya. Kalau begitu mulai besok pagi tidak perlu kerja, tidur semua saja. Kalau hidup itu gampang, yang mempersulit itu orangnya sendiri. Ya Allah, rumah saya tulis sinar rizqa rakyat telubul abda kama ya telubu ajal. Ini yang membuat orang itu males ibadah itu. Sholat itu sendiri kan kalau ditanya sebenarnya sholat itu kewajiban apa kebutuhan? Ya makanya kalau kewajiban berat. Orang bayar pajak itu kewajiban apa kebutuhan? Pajak itu sedikit apa banyak? Pajak kok banyak. Punya tanah sekian hektar terus membayar pajak yang ditentukan pemerintah sekian, itu banyak apa sedikit? Sedikit, tapi berat apa ringan? Berat karena dianggap kewajiban. Saya sering ingatkan tulisannya wajib pajak apa butuh pajak. Nah makanya berat. Kalau butuh sholat ya kekurangan. Kalau wajib sholat merasa berat. Buktinya kalau sholat itu wajib, makanya seperti malam ini sudah sholat Bu, sudah lega aku wis marem, wis engko gak sholat neh wong aku wis bar kayak orang tanggungan kuli. Tadi Pak Komar kan gitu. Kuli itu cepat-cepat sampai tempatnya. Tapi kalau kebutuhan enggak. Saya mau utang Pak Dan Ramil, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, saya mau utang Pak 10 juta. Enggak apa, nyaur bang, besok pagi rumah saya mau disita. Ya besok pagi datang jam 8, saya utang 20 juta. Kira-kira datangnya jam berapa saya? Umumnya manusia suruh datang jam 8, kira-kira datangnya jam berapa? Jam? Ya sebelum jam 8 kan gitu. Kenapa kok gitu? Karena butuh. Ya tinggal kita teruskan, kita itu sebenarnya butuh surga apa tidak? Diem wong surga enggak kelihatan. Ayo kita butuh surga apa enggak? Butuh apa enggak? Kalau butuh sudah menunggu di masjid sebelum ada azan. Buktinya begitu apa enggak? Nah berarti oh enggak batek butuh. Enak jawabnya. Nah ini dunia bisa rusak kayak gini ini karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Makanya dulu itu ada santri zaman Bani Israel mondok. Setelah itu dipanggil oleh nabinya. Kamu dapat ilmu sebanyak mungkin tapi cukup nanti la tuhibbat dunya falaisat bidaril mukminin. Jangan mencintai dunia sebab dunia itu bukan daerah orang mukmin. Kita kan hanya kontrak. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencintai dunia sebab dunia bukan daerah orang mukmin. Kalau orang kafir silakan, wong enggak percaya kok. Bukan daerah orang mukmin. Enggak ada saya sowan Bu Hajah Makrifah, kemudian saya membeli cat dulu untuk mengecat rumahnya Bu Makrifah. Enggak mungkin wong saya hanya mampir kok. Nah di dunia ini mampir, kalau orang Jawa Tengah di dunia itu seperti orang mampir ngombe. Entos mampir ngombe Bu? Napa? Napa enten mampir ngombe terus sangu cet? Enten betul? Ada mampir sangu cet? Nah ini coba nanti dipraktekkan. Jangan mencintai dunia. Baru saja kemarin itu saya juga ngomong di mana-mana.
berita Jakarta banjir, mendengar di sini kan dekat, mendengar berita banjir. Nah, ini saya buat contoh. Saya ngomong Jawa Timur keliling, saya ngomong kalau terjadi banjir seperti Jakarta, yang rumah mewahnya tenggelam, mobil mewahnya tenggelam, plaza tenggelam, dealer tenggelam. Saya tawar itu terus ayam. Di sini kalau ayam, kenapa Pak Komar? Ayam. Ayam yang tidak punya rumah sama sekali tidurnya di masjid, atau ayam yang rumahnya tenggelam. Tak dur di sana ya. Ayo, yang tidur di masjid ayam, yang tidur di masjid. Ada PLN mudah naik harga, nggak mikir yang bayar orang kampung. Tengah malam lampunya lebih banyak, kipas angin ada, jeding sudah ada yang mengisi. Tengah malam ada gembor-gembor, maling-maling, tidur lagi, nggak punya apa-apa. Dikabari ini ada banjir, paling komentar banjir. Terus jalan-jalan nonton, jalan-jalan nonton banjir. Enak yang punya rumah tenggelam atau enak yang tidak punya apa-apa? Ini persiapan ngaji harus nanti akhirnya begitu. Nanti yang disampaikan ini Pak Komar, ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seperti kemarin saya juga diwawancarai dari radio, pada berita kiamat. Di sini ada Pak Komar. Nah, saya pura-pura nggak tahu, nggak tahu. Saya nggak pernah baca internet, nggak pernah apa-apa. Kalau internet saya paham. Ini ada berita kiamat Pak. Ya, berita dari mana? Berita dari internet. Kenapa internetnya nggak dikecek saja? Biar tidak memberikan kiamat. Al-Qur'annya nggak gitu kok. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggali kita. Taraktu fikum amrai ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pusaka dua, Quran dan sunnah Rasul. Ini pegang erat-erat. Jangan yang dipegang erat-erat itu balon. Ini anak-anak kecil di sini kalau TK nyanyian apa itu? Balonku ada 5. Akhirnya meletus bukan balon hijau tapi kompor hijau. Ini sudah dididik mulai sejak kecil. Nyanyian-nyanyian di sekolah itu saya kritik. Misalnya contoh ini, potong bebek masak di kuali, serong ke kanan, serong ke kiri. Akhirnya selingkuh kanan, selingkuh kiri. Ya Allah, nyanyian kok tidak enak. Kalau ajaran Islam enggak, anak sudah mulai ngomong harus dikasih pendidikan. Kanjeng Nabi lahire ana ing ora paham cara Jawa ya wis. Ora paham dia apa. Di Makkah dina Isnin 12 Maulud tahun ini wajib. Kalau tidak dikasih itu dosa sebelum tahu apa-apa. Jadi Pak nanti nih Mas Basuki harus sabar ngadepi banyak orang yang beraneka ragam, macam-macam kemampuannya, kecerdasannya. Coba nanti ngocok Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyanyian-nyanyian di pramuka barang itu kan semboyannya itu saya sering diundang sekolahan-sekolahan itu. Pramuka tak kenal lelah. Itu kan saya nggak sepakat itu berarti kuda saya bilang. Dan nggak kenal lelah kan kuda. Pramuka tak mengenal waktu, kalau sholat tidak sah sebab syaratnya makrifatu dukhulil waktu. Api abadi berarti neraka. Api abadi apa? Api yang abadi apa? Iya. Ini saya ngomong kemarin ada Menteri Pendidikan itu datang ini ke tempat Ki Mustafa Bisri itu. Ya Allah, jadi saya tidak pernah sekolah. Ya kayak gini pokoknya ngomong. Yang penting kan urip, jadi manusia. Cita-cita saya menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Paham Mbak? Kanjeng Nabi pada waktu disifati matahari. Padahal matahari itu manfaatnya luar biasa. Matahari itu kalau nyorot, tidak pilih-pilih. Nggak tebang pilih, nggak yang cantik-cantik, yang artis disorot, tapi
tapi yang blekenek tidak. Makanya dilanjutkan oleh para kiai, nggak ada kiai pilih-pilih orang yang pendek seperti Pak Komar dan saya. Malah enak pendek Pak Komar ya. Kalau ada langit sempal, maka yang kena yang tinggi dulu. Enak hari raya. Saya itu kalau berdoa cari yang enak-enak. Ya Allah Gusti, saya minta hidup yang kepenak. Kayak Gusti Allah nuruti doa saya, mandi. Ya kamu karena saya buat makhluk kecil, saya tidak kasih yang namanya sawah atau pabrik biar tidak capek. Mudah-mudahan saya tidak punya sawah, saya tidak punya sawah ladang, saya tetap makan nasi. Yang punya sawah ladang, ngurung traktor juga makan nasi. Sama-sama makan nasi, enak punya sawah atau enak tidak punya sawah seperti saya. Biar ini pengajian tasawuf gitu. Makanya Indonesia geger terus ribut terus nggak pernah ngaji, ada sikit tapi Jawa kok. Mula sedulur jongalekake. Paham apa mboten kan? Wajib ngaji sak pernah nggo ngandelake iman tauhide bagus sing sangu amalnya atine bagus amalnya ini makin ngaji terus ini Mas Basuki ini bagusnya sangu mulia. Orang itu kalau matinya mulia, meninggalnya maka hidupnya dijamin pasti mulia. Sunan Derajat, Sunan dulu saya pernah diundang di sini, Sunan Cirebon, mulia, hidupnya mulia. Tapi kalau orang hidupnya kelihatan mulia, matinya belum tentu mulia. Makanya anjurannya Pak Komar istiqomah. Nah, istiqomah itu kadang-kadang hanya cuma nyanyian, seperti Tombo Hati itu nyanyi tok. Kalau nyanyi baru resep. Tombo Hati iku ana 5. Itu baru resep. Ngandawu ngalim ulama kaping pisan maca Al-Qur'an. Diangen-angen maknane sisa. Seperti kiamat kan kita buka Quran saja. Kiamat bisa diyakini seluruh manusia kalau sudah terjadi zawaqatil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ini nanti kalau yakin, kalau belum ini memang orang Arab itu sulit untuk meyakini kiamat. Makanya yang bisa niru, bisa menguswah Kanjeng Rasul harus yang percaya hari kiamat, diperingati terus, tidak ada perubahan sama sekali. Iman datang Allah, iman datang dinten kiamat. Ada berita kiamat kemarin, sudah ada yang seneng karena banyak utang, tidak bayar, tiba-tiba tidak jadi. Saya dibel teman-teman, ada kabar kiamat kok batal. Menteri Agama urung sempat rapat isbat. Allah ya, cetha di Quran lama amru saati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Kiamat terjadi itu tidak lain kayak kedip. Kedip ini nempel trit, ini kiamat. Nggak lewat internet atau lebih cepat, berarti belum sampai tepok sudah kiamat. Kedip itu dua kata, ke dan dip, baru ke sudah kiamat, cepatnya kayak gitu. Dan ingat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, ada yang tanya kiamat itu kapan? Kanjeng Rasul menjawab, malah bukan menjawab kiamat, sudah punya bekalkah engkau kok tanya kiamat?
Jawabnya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kalau begitu nanti kamu akan bersama-sama orang yang engkau cintai. Muga-muga kula panjenengan sareng al ulama warasatul anbiya. Lah ulama ini sambung Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi tadi saya sudah sampaikan kayak laut. Ini kayak matahari, ternyata matahari malam tidak kelihatan. Siang pun juga tidak kelihatan kalau ketutup mendung. Siang pun tanpa mendung ya tidak kelihatan kalau saya masuk rumah saya kunci. Tapi Kanjeng Rasul dia sampai sini. Yang aneh enggak ini? Ini pemberian Allah Ta'ala mutlak tadi Mas Basuki bilang. Hidayah dari Allah Ta'ala tidak ada tokonya. Ini kita semua yang hadir, ada yang di antara kita yang masih keponakan Kanjeng Nabi? Ada? Ada yang ipar Kanjeng Nabi? Ada yang tetangganya Kanjeng Nabi? Lo kok tahu-tahu percaya itu gimana? Sampai ini membuat panggung sebesar ini pada yang pidato kecil sama botol. Ini karena cinta. Kulitnya ada yang kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi putih kemerah-merahan, merah keputih-putihan. Kita semua saya lihat saya sendiri kayak sawo bosok. Kok tiba-tiba kok percaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya. Nah ini coba kita kaji sebenarnya Kanjeng Nabi itu apa. Dipuji sampai kata-kata itu kehabisan. Ya badratin min hazakullakamali mazayu'ab biru'an ula kamakali. Kata apa untuk memuji Rasul? Kehabisan kata. Kebaikan Rasul masih banyak sekali. Kalau orang dipuji kan terbatas. Ada orang cantik masih umur 20 tahun, tunggu kalau 90 tahun cantik apa enggak? Enggak, paling-paling tinggal nyanyinya wajahmu Mbak Komar dulu berseri dulu, sekarang sudah penuh blobok. Senyummu dulu manis sekali, sekarang sudah menakutkan orang, giginya tinggal 2. Pandangan matamu bercahaya, sekarang kruyuk-kruyuk. Tapi kini jauh berbeda. Allah, jadi uang. Allah pakai obsesi kudune akhirat. Terus ngaji pengawasan, nak tendembang namanya bukan bulanan tapi selapanan. Harinya sama itu selapan. Udah ngaji terus, insya Allah diparingi sehat. Indonesia itu aneh, mayoritas Islam. Kabarnya lah katanya. Kabarnya mayoritas Islam. Mayoritas Islam kira-kira berapa persen Islamnya? Nah, saya tidak ahli survei, kira-kira yang kita dengar berapa persen? 80. Berarti kalau ada orang kumpul 100 yang Islam 80. Berarti kalau ada bis berjalan orangnya 50 yang Islam berapanya? 40. Berarti kalau ada bis jalan, ada azan harus berhenti. Berhenti per? Loh kok berhenti? Loh nak apa ya aku tak mudeng kabeh. Berarti sholat semua. Tapi kenapa? Bis tetap jalan. Nah ini namanya imannya masih tipis. Kadang-kadang dikasih tahu kiai jangan minum arak itu dosa nanti akan masuk neraka. Malah bantah. Apa kiai sudah pernah melihat neraka? Apa kiai sudah pernah merasakan neraka? Tidak harus merasakan. Wong disuruh iman percaya saja. Saya contoh gampang ada kalau di sini kalau jengking itu apa? Sama ya. Ada kalau jengking menyengat orang, orangnya anaknya nangis sampai gibran-gibran. Yang belum pernah disengat kalau jengking atau belum pernah melihat sama sekali, disuruh pegang berani nggak? Kenapa? Belum pernah merasakan saja. Ini kabel listrik saya potong kelihatan. Ini apa itu rambutnya itu pegang berani nggak? Kenapa? Strom apa kelihatan strom itu?
Nah, kadang-kadang malah dipepet Gusti Allah dinggo pepet-pepetan. Saya minum arak juga karena takdirnya Allah Ta'ala. Saya mencuri karena takdirnya Allah Ta'ala. Saya gampang, saya kasih minuman teh, yang satu ini kencing kuda. Kira-kira yang dipilih mana? Yang dipilih mana? Kok enggak takdirnya saja kencing kuda? Ini namanya tidak menggunakan akal sehatnya. Seperti tadi saya bilang rezeki mencari orangnya itu kan, kira-kira sudah percaya belum? Sudah percaya belum? Ketawa ngaji ini baru dibuka. Kalau rezeki mencari orangnya, kalau nggak percaya lihat saja, ada bakul jualan 5 sama, berangkatnya sama, yang dijual sama, tutupnya sama, hasilnya sama nggak? Sawahnya sama, insinyurnya sama, tanamannya sama, pupuknya sama, hasilnya sama nggak? Nah, berarti rezeki mencari orangnya enak, makanya terus timbul hasud barang itu kan karena nggak percaya. Indonesia itu aneh, dididik di madrasah kalau ada air kesini ada yang membawa, betul? Nah, ini diyakinkan anak-anak kita yang di madrasah dunia, kalau ada ini meja sampai sini ada yang gotong, kalau ada rokok hilang pasti ada yang mengambil. Tapi Indonesia negara uang morat marit tidak karuan, tidak ada yang mengambil. Ya Allah, ini saya juga prihatin, ini aneh. Uang hilang kok tidak ada yang mengambil, sampai bingung. Ya. Makanya saya menganjurkan orang-orang kampung jangan mencintai dunia. Ya, seperti misalnya ibu-ibu, bu, saya itu istri saya yang saya praktekkan. Banyak orang yang pakai gelang emas, istri saya kasih tahu besok saja di surga pakai gelang emas, di dunia tidak usah pakai. Saatnya Pak Polisi tidak kangelan jogo copet. Kalau saya Cirebon di sini ini telinga dikasih merang, kalau di sini apa merang Pak? Ini merang, di sini tidak gelang emas tapi karet, aman. Tidak ada copet saya kira itu. Semuanya copet melihat, loh kok semuanya karet. Paling-paling itu kalau kumpul arisan, ibu-ibu yang pakai emas itu yang pamer begini, yang karet pun juga bisa dibeginikan. Yang ngomong yang nggak tahan yang punya emas. Apa itu saya dipamerkan? Lah ibu pamer apa? Ngomongnya halus saja. Ini kan emas, ini kan karet. Emas bisa dijual, karet tidak bisa, tapi bisa untuk jebret. Ayo. Saya ajak buang ke laut, berani? Tidak berani. Makanya emas naik terus karena dibeli. Coba dipraktekkan, tidak usah beli, melihat saja. Saya itu praktek ini tidak ngomong saja. Saya juga pergi ke toko emas, tapi tidak beli, melihat saja. Kalau ditanya mau beli, tapi yang mahal 1 gram kira-kira 10 juta ada enggak? Buat teman-teman Pak Nyai, nanti kalau ada saya borong. Sampai sekarang tidak ada. Ya, kenapa saya ngomong itu? Kembali lagi, kita semua adalah manusia, bukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan malaikat. Tadi kan mendengar kita, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa malaikat kok disiplin? Karena malaikat tidak dipasang nafsu. Ada nafsunya enggak malaikat? Kalau malaikat dipasang nafsu kacau dunia. Mau cabut nyawa jam 10, malaikatnya belum datang karena masih di kafe. Maka takdir kacau. Makanya kalau malaikat bagus saya enggak kaget. Kalau manusia bagus lah ini. Karena manusia punya nafsu. Al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang cerdik, yang mampu mengendalikan nafsu, kalau ngamal berbuat apa saja diharapkan nanti diambil upahnya setelah mati. Kalau minta sekarang namanya bukan cerdas. Ya, coba ini buat pegangan. Semuanya ini manusia. Semuanya manusia.
saya tadi bilang mudah-mudahan kita semua menjadi manusia. Kalau kita sadar manusia berarti ketemu kawan juga kita harus bisa memanusiakan manusia. Karena Kanjeng Nabi itu sebenarnya uang dan paling menguangkan uang. Kalau saya umpamanya dicalonkan Gubernur Jawa Tengah karena kehabisan uang tinggal saya tok. Ya Allah ya. Terus ketemu teman yang dulu itu terus tidak pakai awak itu namanya saya tidak bisa menguangkan uang. Paham nggak? Sampai di Kanjeng Rasul jamaah pun imam dengan makmum harus imbang. Imam harus tahu makmum saya ini capek apa enggak. Pernah Kanjeng Rasul itu bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim as-saqim ad-dha'if was-saqim wal-kabir." Kalau kamu sholat bersama-sama orang banyak berjamaah, diperingan saja. Saya gitu. Saya itu hafalan saya ya inna atayna terus Pak Komar. Saya tidak berani baca. Kalau sendirian silakan berlama-lama kayak Sayyidina Utsman 2 rakaat khatam Quran. Ini mami di masjid tadi sudah disinggung Pak Komar Tamen. Nanti harus baca Sabbih isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghussa'an ahwa. Rumangsane di belakangnya ada calon orang tua. Setelah assalamualaikum tidak ada, gelo dia. Kalau saya kan enggak, dekat pasar, musola atau masjid dekat pasar, sholat jangan berlama-lama. Kanjeng Nabi pernah mendengar anak kecil nangis, Kanjeng Nabi diperingan. Nah Indonesia kan enggak, malah dibuat lama, biar besok anaknya tidak dibawa ke masjid. Anaknya nangis, sudah melarang-larang, sholatnya diperpanjang, setelah itu masih diamuk imamnya. Anaknya siapa? Tadi yang nangis, anak saya Mbak. Kok sudah tidak menangis, sudah mati Mbak. Makanya ini namanya tidak menguangkan uang. Makanya Kanjeng Nabi oleh Imam Syarafuddin Al-Busiri setelah bingung Kanjeng Nabi saya sifati apa ini? Ternyata Kanjeng Nabi adalah manusia. Famat lahul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Makanya kepemimpinan Kanjeng Rasul enak karena manusia. Enak mana dikasih kepala desa manusia, apa kepala desa malaikat? Pilih mana? Pilih mana? Pilih manusia. Orang kerja bakti ada capek, udut. Kalau malaikat tidak pernah. Pilih mana? Jamaah diimami malaikat, apa diimami manusia? Pilih mana? Enak manusia. Kalau manusia melihat kepentingannya. Karena makmum saya semuanya menjemur gabah, karena ini mendung, maka sholatnya saya percepat biar bisa mengambil gabah. Kok malah diperlama, urus-urus karena imamnya tidak punya gabah. Khutbah Jumat kan tidak perlu lama-lama. Wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Kanjeng Nabi kalau khutbah Jumat itu singkat, padahal ilmunya luar biasa, hadis seluruh itu. Kanjeng Nabi khutbah cekak. Makanya khotib itu dikasih mimbar yang agak kayak ini. Kenapa saya ditaruh di sini? Biar saya bisa melihat sana-sana. Kalau ada orang yang agak mengantuk, saya wajib leret. Saya wajib berhenti karena yang ngantuk sudah bosan melihat saya. Khotib itu khutbah jam 12 sampai jam setengah 2 itu cerita apa saja. Nah ini juga kajian-kajian seperti azan barang itu kan kacau di Indonesia. Padahal kiai-kiai nganjurkan kalau ada azan harus dijawab. Karena azan pating celontek tidak jelas. Di situ ada hayyalas shalah. Di sini baru jawab barulah sudah ada asyhadu alla ilaha illallah.
di sini la belum selesai, di sini asyhadu baru dijawab as. Ada Allahu Akbar, sini mendapatkan la, yang satu mendapatkan as. Lah kalau golekno godhong baru. Ayo kacau apa enggak? Ini tugas-tugas yang perlu di kacau Indonesia ya Allah. Ini kapan bisa? Ini terus ada banjir berani. Saya komentar saya enak. Di Rembang masih ada yang belum apa itu belum kebagian hujan. Garing lapor saya. Ini sawah saya garing. Ya Allah, ndonga. Gusti nyuwun toya. Lah ndongane hanya kayak gitu. Allah Taala lomo. Allah Taala pemurah. Saya kasih hujan. Saya masukkan rumah sekalian, nggak usah nyedot. Kalau di Sien Jawa kan enak uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandalen. Nah, gerimat beres. Uripe ayem, kalau aman kita ciptakan Indonesia aman. Bisa aman kalau iman. Kalau iman nggak berani nyolong, tahu Gusti Allah ngawasi terus lebih dekat daripada otot ini kok. Min hablil warid. Kenapa berani nyolong? Sampai saya komentar, wong nak keyakinannya mencari rezeki pasti rekoso. Koruptor itu rekoso. Wong otak-atik ongko gathukne jawaban rekoso, wong ora jatahe. Barbarane nggak dimakan, ditumbuk saja besok malah akan pertanyaan. Nah, kalau tadi contoh saya ada banjir tapi tidak punya apa-apa, tidak rekoso, jalan-jalan nonton banjir. Besok di akhirat tidak terlalu kebanyakan pertanyaan, kok tidak punya apa-apa. Kamu mau ikut antri apa? Kok tidak punya apa-apa, langsung surga saja. Ayo, enak punya apa-apa atau tidak punya apa-apa? La tuhibbat dunya falaisat bidaril mukminin. Sekali lagi kita semua manusia ada orang yang cerdas, yang cerdik, yang mampu mengendalikan dan nafsu itu kayak anak kecil. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir radha'i wa intaftim wiyan fatimi. Coba ini nanti sudahlah ini buat pegangan sampai kiamat. Nafsu itu sifatnya kayak anak kecil. Tahu anak kecil? Anak kecil tahu? Kepinginan, kepincutan, tertarikan. Sudah punya mobil-mobilan banyak di rumah. Dijak ke pasar melihat, minta lagi enggak? Minta apa enggak? Minta karena anak kecil ayahnya sudah punya mobil. Tapi tetap minta mobil-mobilan. Enggak bisa membedakan mobil yang asli dan mobil-mobilan. Itu anak kecil. Coba perhatikan. Kalau masih kecil makanya disapeh. Kalau bahasa ini sini sama disapeh. Anak kecil kalau nggak disapeh netek terus Pak Komar. Sampai kuliah pun masih netek. Makanya Kiai sepuh punya ilmu sapeh. Saya juga punya dari Kiai Mustafa, Kiai Bisri Rahman. Anak kecil supaya berhenti dari menetek harus dibacakan apa yang jadi senangannya. Cermo ratu jabang bayi lalio duduh susu elingo segolan banyu adem asrep ketiban iduku putih campur bako rokok samsu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung gabril-gabril. Nah ini kalau nggak disapeh terus sudah nilai sendiri cari istri yang putih. Setelah melihat sapi lembu bingung dia kalah saingan putih. Tidak pernah berhenti punya rumah satu pengen dua pengen tiga. Akhirnya begitu nafsu kayak anak kecil. Sekarang saya mau tanya yang rawuh di sini ini semuanya orang tua apa anak kecil? Nah, yang sepuh, kalau baleni malih kalau dari percaya, sing rawuh niki tiang sepuh napa lare-alit? Yang sepuh upa-upa. Ibu-ibu yang sepuh napa lare-alit? Wong sepuh bodoh kurang sedinten dereng tuku pakaian anyar dijak garwane keliling toko pakaian anyar, toko mas pengen betul. Nah ya cacile
gampang kalau saya patokannya anak kecil gitu saja. Pokoknya kepinginan ya anak kecil. Kalau berjalan-jalan suami istri, suami melihat wanita lain, yang istri harus bilang orang tua lo. Gampang kalau saya. Makanya saya tidak kagum di dunia Indonesia ini. Baik kok aja kepengen ini, kepengen semuanya anak kecil. Anak kecil yang tidak minta-mintakan saya. Dikasih minum saya tidak umi-umi karena saya ikut Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfasikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sak teruse. Ini kanjeng Nabi sifatnya waktu jadi kepemimpinannya Rasulullah tidak tegana. Kalau bahasa Jawa mboten mentalanan. Kula ngombe dhewe yang lain tidak dikasih ini saya tidak berani. Saya tidak mental. Makanya sampai harapan Rasulullah seluruh umatnya diajak masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini ya Allah. Makanya kanjeng Nabi itu wong ditiru gampang, sholat ikut kanjeng Nabi gampang, puasa ikut kanjeng Nabi mudah. Kalau sahur suruh mepet subuh, kalau buka begitu yakin langsung minum, langsung buka. Bukan malah diolor-olor tinggal sholat maghrib dulu, tinggal sholat isya dulu baru buka. Itu maunya pamer pinter tapi pamer goblok. Kalau perlu asar sudah gendong drigen estek dikasih sholat. Tuwicep. Itu ikut kanjeng Nabi. Sholat ikut kanjeng Nabi entek. Ya, puasa ikut dukun sulit. Maghrib tidak boleh buka menunggu matahari keluar. Padahal mendung orang buka-buka. Saya gitu, saya ini. Saya itu puasa sunat kalau tidak punya apa-apa. Kalau punya apa-apa saya ngajak makan tonggo. Kalau terserah itu bahasa sih. Kalau saya gitu cari pagi-pagi cari kopi tidak ada, rokok tidak apa, jajan tidak ada. Saya puasa, niat pagi boleh. Nanti agak siang teman saya datang membawa jajan, saya moka. Nah ini bisa suwe Pak Komar. Bisa istiqomah itu kalau bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Saya baca Quran seperti kiai-kiai sepuh saya tidak kuat. Kekuatan saya gimana? Sehari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Istri saya bilang ada tamu. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tamu. Shadaqallahul adzim. Seminggu kata. Kadang-kadang dipaksakan terus muncul Islam-Islam keras nih. Islam itu halus. Kalau keras bukan namanya bukan Islam. Orang Islam kok kayak geraji es. Motong ayam saja tidak boleh pakai geraji es kok. Harus diungkal. Jadi banyak sekali di Indonesia yang perlu dibenahi. Makanya saya sepakat nih Pak Dr. Basuki, pokoknya diadakan teruslah ngaji nanti akan ketemu. Siapa kanjeng Nabi wong kan ada sholat yang metentang. Sholat kok metentang. Ini namanya enggak ajaran kanjeng Nabi, itu ajaran pelatih tenaga dalam. Ya Allah, ini kok Indonesia ini tidak paham agama. Kadang-kadang malah ya ada yang ikut kanjeng Nabi, ya biarin lah. Ada yang ikut jenggotnya saja, tapi jangan memarahi yang tidak punya jenggot. Saya kan tidak keluar jenggotnya, tidak punya jenggot, tidak ikut kanjeng Nabi. Lah terus umatnya kanjeng Nabi kan tinggal kambing. Kalau sudah ikut pakaiannya putih-putih kayak kanjeng Nabi, wajahnya harus wajah yang berseri-seri. Bukan pakaian putih kemudian dilihat wajahnya wajah bajingan. Indonesia itu terkenal lemah lembut, ya Allah ketimuran. Sampai ini tadi kalau Pak Basuki bahasa Inggris ini saya ingat nyanyiannya Kiai Bisri. Bahasa Inggris, bahasa Jerman. Silakan asal Islam dan iman dan budi adab menurut timur, tidak dirusak ataupun kabur. Kapal Bu? Nah nanti kalau ngaji terus ya hafal. Ngajinya arang-arang, imane tipis bingung terus.
Ada banjir bingung. Saya kemarin sempat ngomong ini Pak Komar, mengatasi banjir itu dalam Quran ada, tinggal nanti adu keyakinan. Tadi malam saya di Jombang juga bilang ada kiai menceritakan lumpur lapindo keluar. Sebelum lumpur lapindo keluar semingguan saya itu ngomong di situ. Kalau dikandani mulai sejak dulu Allah Ta'ala ngutus utusan itu karena sayang hamba. Yang Bengkaleng nanti disikat muncul lagi, terus ape elek sikat kirim lagi. Sekarang kita sudah tidak menangi Kanjeng Rasul tapi masih ditinggali Quran. Lumpur lapindo kok itu sulit itu? Sebenarnya gampang, saya bilang gampang. Gampang apa sulit untuk mengatasi lumpur lapindo? Dia mengajinya gampang apa sulit? Gampang. Saya bilang, saya buka Quran. Ya ayyuhallazina amanu Uzkurullah dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala bersama malaikat berselawat kalau kita selawat Kanjeng Nabi. Kesimpulannya liyukhrijakum minadh-dhulumat. Dhulumat itu jamak muannas salim yang ada artinya. Ini pendidikan madrasah diniyah dan pondok pesantren. Kegelapan macam-macam, lumpur lapindo, banjir, berapa saja jamak muannas salim, tidak terbatas ada artinya. Bisa diatasi dengan sholawat dan istighfar. Saya bilang se-Jawa Timur kalau seluruhnya beristighfar, saya pakai pedoman wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Makanya harus dipahami. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sepanjang Kanjeng Nabi di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin Allah Ta'ala menurunkan azab. Nah kalau sekarang tidak menangi Kanjeng Nabi, ya harus selalu yastaghfirun itu fi'il mudhari' yang berfaedah tajaddud istimrar, selalu beristighfar. Kalau hanya istighfar nggak selalu, nggak bisa. Sing berat istiqomah kan selalu, Pak Komar. Cara Jawa takai terus. Sholat jamaah mudah, yang sulit jamaah terus. Istiqomah itu gitu. Baik dengan tetangga gampang, yang sulit baik dengan tetangga terus. Baik dengan istri gampang, wong masih muda, minta apa turuti karena uang buang masih banyak. Tapi yang sulit berbuat baik dengan istri terus. Kita ini ya masih muda, gendong terus, semakin lama semakin gemuk, akhirnya geblak. Tidak bisa terus, makanya anggaran terus kok bisa beres. Ngaji gampang, yang sulit ngaji terus, makanya dibagi-bagi. Ada orang yang namanya alim menurut Imam Ghazali, orang alim afdol, ngamane mengajar, mendidik. Yang namanya kiai itu tugas yang paling utama, tidak ada melebihi mengajar. Kalau ada kiai lepas dari mengajar, namanya sudah kehilangan kekiainya. Kiai kok malah dari tim sukses. Kacau para rawe. Kiai apa jari kiai mulang kala rahimahullah bisanadil muttasil. Nanti ditanggung Allah Ta'ala. Makanya kiai terus macam-macam. Ada kiai yang namanya kiai listrik. Harus bisa ngurep, tapi kalau dieselnya urep, kalau dieselnya mati ini ikut mati. Ada kiai itu kiai Pitroma, tahu Pitroma? Nah, pakai kompor, pakai segala macam, ada kaos diganti kaos sport, tidak mau ngurep, harus pakai liun, pakai blender, pakai sepuyer, pakai kocok. Kalau pompananya habis, kiainya blerek. Biasanya kalau sudah ada pil-pil itu kiai-kiai Pitroma itu banyak. Makanya kasih serban
seharga 5.000 terus naik podium nyanyi kayak anak sempor ayo mama siapa pengen makmur nyoblos gambar kucing. Ngaji kalau sudah ngaji harus siap segala. Ini tugas kiai. Udah paham ya? Paham? Kiai kayak gitu saya nggak mau jadi apa nggak mau nggak. Kiai. Makanya dia nggak mau jadi kiai. Yang kedua muta'alim. Muta'alim itu santri atau siswa. Tugas yang paling utama adalah belajar. Mungkin masih siswa, masih santri coba-coba menjadi kiai lah kehabisan ilmu terus ngarang-ngarang kayak di TV itu. Kacau, jujuk-jujuk saja ini. Yang ketiga itu namanya abid. Abid itu nulis sudah nggak jelas, nulis ya, makanya terus itu wiridan masuk di thariqah itu. Nah ini udah. Nah ini kalau ditempatkan pada posisi yang sebenarnya enak. Jangan sampai dicampur. Kiai nggak perlu banyak wiridan. Wong kiai kok wiridan? Yang nomor 3 wiridan yang abid ini. Yang keempat muhtarif. Muhtarif itu rezekinya pas-pasan. Tahu rezekinya pas-pasan? Kalau Jawa Tengah mengatakan rezekinya teplung. Kalau nggak kerja istrinya nggak makan. Apa itu? Ya pas-pasan. Itu nggak boleh ikut mengajar madrasah. Nanti Arab opah. Nggak perlu terus wiridan di masjid malahan. Tugas yang paling utama kerja untuk mencarikan nafkah. Sudah berani rabi. Kok malah nih masjid yang goni, yang murni. Akhirnya nyolong kotak masjid. Karena ini lepas posisi. Yang terakhir wali. Wali itu pejabat. Jabat itu yang paling utama yang dibutuhkan adil. Saya itu sering kedok bupati itu poso Senin Kemis. Saya ingatkan bupati tidak perlu poso Senin Kemis. Polisi Rembang, saya sering ngisi di Polres. Saya larang puasa Senin Kemis, puasa sunat jangan. Polisi saya larang puasa Senin Kemis. Khawatir nanti kalau budak maling, awake lemes jatuh lebih dulu daripada malingnya. Yang puasa itu yang tidak punya apa-apa saja seperti saya itu. Beliau tidak apa-apa poso. Nanti ada apa-apa moka. Kemarin itu ada rombongan dari Malang di rumah saya, kiai-kiai. Saya suguh kok puasa. Saya ingatkan kalau mau puasa sunat jangan bertamu. Nanti saya kehilangan ganjaran. Akhirnya moka. Malah habis banyak dari rumah belum sarapan. Benarnya ibadah itu gampang, yang mempersulit orangnya sendiri. Indonesia itu kacau, bisa Islam sama Islam malah ya ini butuh pengajian ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Nanti misalnya Bapak dan Ramil, Pak Kapolsek tidak ngaji tidak apa-apa. Wiridan barang tidak perlu. Orang kaya tidak perlu wiridan itu. Buka aja makrifat jamaah di masjid, assalamualaikum pulang. Kalau ditanya orang tidak wiridan, enggak kaya kok. Bupati tidak wiridan Pak? Enggak, bupati kok. Yang wiridan itu yang melarat-melarat rumahnya bocor. Mau pulang rumahnya bocor, lebih baik tidur di masjid. Jadi masjid tidak ada sandak, yang penting tidak ngotori. Kalau sampai mengeluarkan liur, satu kayak oli tap-tapan. Dah ini saja kok. Nanti saya tidak bisa menguangkan uang. Kalau nanti ini ada Pak dan Ramil, Kapolsek, ada Pak Camat besok pagi kok sampai di kantor telat, saya dosa. Enak kan? Dulu saya masih di pondok, habis pengajian pulang saya buka kitab. Setelah punya istri, saya lihat istri saya tidur apa enggak. Kalau istri saya tidur, saya bisa sholat sunat, bisa baca kitab. Saya baca kitab, istri saya kok bangun, kitab saya tutup. Nggak ada tanya, butuh. Ini namanya cerdas. Ibu-ibu, sholat yang wajib-wajib saja. Kalau sholat sunat, puasa sunat, harus izin suami. Kecuali kalau suaminya berangkat jauh, pergi jauh. Istri kok deres Quran, saya mau untuk hafal Quran, saya tidak berani. Kalau saya buta,
ditinggal ngapalno Quran saya rugi. Dek, tunggu masih 25 juz. Saya panggil ke sini saja juz-juzan sendiri. Mudah-mudahan ini jam berapa? Gelatuk terus. Jam ini sudah 1 jam. Biasanya saya hanya setengah jam. Tadi malam di Jombang setengah jam, Purwodadi setengah jam. Ini 1 jam. Mudah-mudahan apa cita-cita keluarga besar dari Ibu Ma'rifah dan semuanya masyarakat pengajian ini kita dukung ya. Mboten kepentingan pribadi, kepentingan sak dunia khususnya Indonesia tercinta. Karena untuk bukti kecintaan kita sesama kawan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi perlu diingat amar bil ma'ruf itu dan nahi anil munkar itu harus didasari rasa sayang, harus pakai etika. Nggak boleh mengingatkan orang di speaker menunjuk hidup. Cara Jawa kan ada nyanyian mane-mane wong sugih gak sembayang, besok nak mati digeraji ndase. Nggak bisa pakai orang kaya bisa nyewa speaker. Apa di neraka ada bakul geraji? Bingung kiai. Kalau nggak pakai toto Rama itu amar bil ma'ruf, harus tahu mana yang ma'ruf dan caranya harus cara yang ma'ruf. Bahasa Arab itu ada ma'ruf, ada khair, ada hasan. Melakukan nahi anil munkar yang punya otoritas. Kalau tidak punya jangan main sendiri. Tadi sudah disampaikan Mas Basuki, lapor yang berwajib. Tahu yang namanya munkar dan caranya melakukan nahi anil munkar. Jangan sampai dengan cara yang munkar. Ini ada tata krama. Tapi saya lihat itu tidak. Puasa-puasa ngamuki warung dirusaki. Boleh nutup warung kalau diganti uangnya. Kalau saya gitu, warungnya sampai sehari puasa ini dapat berapa? Dapat 200.000. Ini kalau ganti tutup ya mesti kurang mau. Kalau dijotosi itu gimana? Kalau warung diputus pemerintah ditutup, keluarga besar mungkin losari lor kepengen ziarah utawa untuk apa panggilan silaturahim, puasa-puasa ndak ada warung padahal boleh mokak, terus jajan di mana? Kira-kira jajan di mana? Ini kadang-kadang kan kurang pengajian ini, kurang ngaji. Tadi pakaian putih boleh, bukan pakaian putih jubah itu pakaian Arab, bukan pakaian agama, itu budaya. Kanjeng Nabi sangat menghormati budaya. Yang pakai jubah, yang berjenggot bukan Kanjeng Nabi, Abu Jahal pun juga. Nah, ya apa yang membedakan? Kalau Kanjeng Nabi pakainya putih tapi wajah berseri-seri basah, tapi kalau Abu Jahal wajahnya wajah. Nah, kalau sekarang ada orang dua berjubah, lihat saja wajahnya. Kalau wajah senyum berakhlak mulia, bolone Kanjeng. Kalau orangnya keras galak meskipun berpakaian putih, bolone gampang saja. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Walidina li masyayikhina wa li muallimina wa li mudarrisina wa li murabbina wa li mursyidina wa li hadirina wa li ghaibina wa li dhukurina wa li inasina li hayyina wa li mayyitina li syugharina wa li kibarina wa li man ahsana lana wa li man ahsa'a alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'adhirana ya ilahana wa ta'lam ma fi nufusina faghfir lana dhunubana wa ta'lam حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. اجعلنا وأولادنا بناتنا ذرياتنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة هذه الليلة المباركة ألف بين قلوبنا وقلوب أمة إندونيسيا وزعمائها وولادها كما ألفت بين قلوب أهل الجنة. اجعل بلدة إندونيسيا هذه يا إلهنا بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك. واكشف عنا يا الله ما نزل من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون الفتن والحن الشدائد والزلازل والسيل والغرق ما ظهر ما باطن من بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير فأتنا مسائلنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا والرضا بما قضيت علينا اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وخولنا في جميع الأمور عزيز وغفور اللهم لك الحمد وإليك المستعان وإليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat segalanya ala babin nikmat saja, nikmat dan rahasianya tua ataupun remaja. Mesti awal masuk lewat babin taat hai saudara, taat awal maka nikmat hatimu dipelihara. Tanpa taat nikmat kosong dan tahan sebentar saja. Dari Allah minta tolong sama buat fakir dan raja.